Kuliah kerja nyata atau sering disebut dengan KKN adalah momen di mana mahasiswa turun langsung ke masyarakat, belajar, berbagi dan mengabdi. Awalnya, semua terasa asing, tempat baru, wajah-wajah yang belum dikenal, dan ritme kehidupan yang berbeda dari biasanya. Namun, disitulah letak tantangannya. Dan dari sanalah semua cerita bermula. Desa Carikan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, menjadi titik awal rasa penasaran kami dimulai. Desa yang tenang, namun penuh cerita. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 5.000 jiwa, masyarakat di desa ini tersebar di beberapa dukuh yang terdiri dari 14 RT dan 4 RW. Masing-masing dukuh memiliki keunikan dan karakter tersendiri, mulai dari suasana kekeluargaan hingga semangat gotong royong yang begitu kental. Mayoritas warga desa Carikan bekerja sebagai petani, buruh harian, guru, pegawai, serta pelaku usaha mikro yang menggantungkan hidup dari hasil bumi dan kerja keras. Dalam kegiatan kuliah kerja nyata UIN Raden Mas Said Surakarta, kelompok 115 diamanahi untuk mengampu 6 dukuh, yang diantaranya yaitu Dukuh Tuanan, Cabean, Padangan, Ngemplak, Gulon, dan Carikan, serta membawa berbagai program kerja. Di dalam bidang pendidikan, kami mengadakan bimbingan belajar, mengembangkan literasi melalui pojok baca, dan pendampingan anak-anak di Taman Pendidikan Al-Quran. Dalam moderasi beragama, kami mengajak masyarakat membangun toleransi melalui dialog dan kegiatan keagamaan, yaitu kajian keislaman dan sosialisasi tentang moderasi beragama. Untuk pemberdayaan UMKM, kami membantu usaha lokal melalui kegiatan seminar, yaitu Seminar Bisnis UMKM. Kemudian di bidang lingkungan hidup, kami mengajak masyarakat menjaga kebersihan, melakukan penghijauan dengan penanaman bibit buah-buahan dan pemasangan biopori, serta edukasi tentang biopori kepada 6 dukuh yang kami ampuh. Semua program ini bukan hanya untuk masyarakat, akan tetapi juga mengubah kami menjadi insan yang lebih peduli dan memahami makna pengabdian yang sesungguhnya. Kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu kalau aku punya teman bangun siang. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tahu rasanya kesana kesini setiap hari ngechat perangkat desa demi cari info buat KKN. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan ngerasain jadi morning person terus masak buat 13 orang. Kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu rasanya punya keluarga baru dari jurusan yang berbeda. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan jadi PDD yang ngerangkap sebagai translator buat teman-temanku yang nggak bisa bahasa Jawa. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal tahu rasanya ngechat ibu-ibu kader tiap hari buat nanyain jadwal PMT. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tahu masa itu susah. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal tahu rasanya tidur dempet-dempetan berlima satu kamar. Kalau nggak KKN, aku nggak akan pernah ngerasain mandi harus ngantri. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya ikut senam-senam bareng ibu-ibu yang sangat aktif. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal tahu kalau misalnya jadi PDD itu capek banget. Terus harus selalu sedia kamera setiap saat buat nangkap momen-momen tertentu. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain bagaimana jadi bapak untuk 12 orang anak. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan bisa serajin dan seaktif ini. Rajin piket, rajin bersih-bersih, rajin masak, rajin bangun pagi, rajin sholat, rajin mengaji. Ya itu. Kerja bakti
Jadi selama KKN ini, pertama saya merasa senang, apalagi saat pelepasan dari DPL ke masyarakat. Antusias masyarakat sangat senang, apalagi di Dukuh Ngulon dan Carikan. Kemudian teman-teman KKN, kelompok KKN, saya merasa beruntung soalnya dapat beberapa teman yang udah kenal dan juga bisa sefrekuensi ya. Cuma nanti ada suka dukanya dalam kelompok, yaitu pasti ada. Soalnya kita juga seperti panitia ya. Saya juga merasa bersyukur bisa dipilih jadi ketua walaupun masih banyak kekurangan, dan juga setelah sampai di sini warga-warga itu benar-benar antusias banget. Menurut saya itu keren ya, saya acungi jempol. Untuk anak-anak itu semua sangat semangat dengan KKN ini. Khususnya setiap menjalankan kegiatan itu anak-anak sangat aktif mengikuti, rasanya bersyukur sekali. Kemudian saya sebutkan lagi untuk kelompok saya juga bersyukur dengan antusiasnya. Mereka bisa menjalankan KKN dengan semangat, walaupun lelah pasti iya, tapi semoga lelah kita menjadi lillah. Saya juga mohon maaf untuk para warga Desa Carian, terutama 6 dukuh yang kami ampu. Misalkan ada banyak yang belum bisa kami kunjungi rumahnya karena waktunya juga hanya 1 bulan. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Desa Carian, para kader PKK, Bapak Ibu RT RW yang telah membantu kami dalam mensukseskan program kerja kami. Saya hanya ada pesan-kesan, yaitu kesannya untuk Desa Carian setelah KKN selesai ini, insya Allah kami dari kelompok 115 akan balik lagi. Semoga jika ada waktu bisa main ke sini lagi, menyambang para warga, bertemu dengan Pak RT Carian, Pak RT Ngulon, Pak RT Ngemplak. Untuk pesannya, semoga warga Desa Carian sehat selalu. Dari Bapak Ibu Kepala Desa, perangkat desa, ibu-ibu kader PKK, Karang Tarunanya, maupun warga-warga di sini. Kami akan selalu rindu dengan suasana di Desa Carian, dengan keramahan para warganya, dan semangat para warganya juga. Dan juga anak-anak di sini ada banyak ya, itu pasti kangen banget sih main sama bocil-bocilnya. Sekian dari saya, see you, dadah.